halukum hadzal yaum? Alhamdulillah hari ini kita berjumpa kembali di pelajaran bahasa Arab. Insyaallah pada kesempatan yang bagus ini, yang cerah ini, seperti suasana hati kita pada pagi hari ini cerah semua ya insyaallah. Iya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang teks bacaan dengan judul Al-Isra wal Mi'raj. Namun sebelum kita melangkah jauh pada kesempatan ini, Pak Guru berharap agar kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini, apa yang kita lakukan pada hari ini, semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semua bernilai ibadah dari Allah Subhanahu wa taala. Pak Guru minta Anda cinta bisa dipimpin temannya untuk berdoa. Silakan. Saya nabda di qiraatil doa wahid sami sarasa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Amin. Terima kasih kepada anak tercinta. Baik anak-anak sekalian, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah bagaimana kita merefleksikan berbagai jenis teks visual atau multimoda secara interaktif tentang Al-Isra wal Mi'raj. Dinyatakan kalian sudah menguasai materi ini apabila kalian sudah mampu menerjemahkan kalimat yang berhubungan dengan Al-Isra wal Mi'raj. Kemudian kalian mampu menemukan informasi tersurat bersumber teks, menemukan informasi tersirat bersumber teks yang berhubungan dengan Al-Isra wal Mi'raj. Sebelum kita mulai belajar, sebagai bentuk kecintaan kita kepada tanah air kita, Pak Guru mohon kita semua membaca dasar negara kita yaitu Pancasila. Kepada Ananda Iswa bisa dipimpin temannya. Silakan. Teman-teman mohon berdiri. Pancasila. Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Dalam permusyawaratan perwakilan. dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Silakan duduk kembali. Baik anak-anak sekalian, agar belajar kita lebih semangat, kita coba melakukan teknik penyegaran dulu. Kita lakukan sebuah speaking. Jadi kita menggunakan beberapa kosakata dalam bahasa Arab. Ada aina, coba sebut aina. Aina. Aina Aina. di mana? Di mana? Amama Amama. di depan. Di depan. Waroha Waroha. di belakang. Di belakang. Lakukan matahari muda. Ya. Fauqa ala di atas. Fauqa ala di atas. Tahta itu di bawah. Tata itu di bawah. Huna hunaka di sini di sana. Gunakan di sini di sana. Oke, bisa dilakukan bersama-sama? Bisa. Dan sambil kita melakukannya ya. Jadi lebih kurang lagunya seperti ini. Aina di mana, amama di depan, waroha di belakang, dijiwai di samping. Dua kali. Aina di mana, amama di depan, waroha di belakang, dijiwai di samping. Fauqa ala di atas, tahta itu di bawah, guna-gunaka di
dua kali tiga. Bisa ya? Bisa. Sekarang kita berdiri dulu di tempatnya. Oke, kita lakukan hitungan ketiga. 1, 2, 3. Aida di mana? Amama di depan, Waro'a di belakang, biji wari di samping. Aida di mana? Amama di depan, Waro'a di belakang, biji wari di samping. Waro'a di atas, kata itu di bawah. Guna-gunaka di sini dan di sana. Waro'a di atas, kata itu di bawah. Guna-gunaka di sini dan di sana. Baiklah anak-anak sekalian, mengawali pembelajaran kita pada kesempatan ini, Pak Guru ingin kepada kita semua untuk fokus menyaksikan, kita dengarkan, kita pahami video yang Pak Guru sayangkan di depan. Silakan diingatkan ya Pak. في البيت di rumah. Nahnu naskunu fi baitin di Medan Sumatera Syamali. Kami tinggal di sebuah rumah di Medan Sumatera Utara. Unwan bait, alamat rumah Syarif Tuba 17, Jalan Tuba nomor 17. Hada huwa maqamul ulwi. Ini adalah lantai atas. Wa hada huwa maqamul sufli. Dan ini adalah lantai bawah. Maqamul ulwi ghurafun minha ghurfatun nawmi, ghurfatul mudhakarati wal hammam. Di lantai bawah, di lantai atas terdapat beberapa ruangan, di antaranya kamar tidur, ruang belajar, dan kamar mandi. Akhirnya disebuli ghurfatul julusi, ghurfatul akli, wal matbakh. Dan di lantai bawah terdapat ruang tamu, ruang makan, dan dapur. Bacaan berikutnya. Aku meminum pembacaan Al-Ayam. Saya bangun tidur setiap pagi di setiap harinya. Adhabu ilal hammam wa atawadda. Saya menuju kamar mandi dan kemudian saya berwudu. Thumma usalli al-fajr fil masjid jamaah. Kemudian saya melaksanakan sholat fajar atau sholat subuh di masjid secara berjamaah. Arji'u ilal bait ثم أقرأ بعض آيات القرآن الكريم. Saya pulang ke rumah, kemudian saya membaca beberapa ayat Al-Quran Al-Karim. Baiklah anak sekalian, itulah tadi sedikit contoh bacaan dari teks qiraah yang berhubungan dengan Al-Bait dan Al-Isra, dengan judul bacaannya adalah Al-Bait. Oke, pada kesempatan kali ini Pak Guru berharap kita akan membaca bersama-sama teks tersebut. Pak Guru akan bacakan terlebih dahulu, kemudian
kemudian kalian mengikuti setiap apa yang Pak Guru bacakan. Bisa ya? Fil baiti. Fil baiti. Nahnu naskunu fi baitin. Nahnu naskunu fil baiti. Di Medan, Sumatera Asyamaliyah. Di Medan, Sumatera Asyamaliyah. Unwanul bait. Unwanul bait. Syari Tuba. Syari Tuba. Raqmu sab'ata asyara. Raqmu sab'ata asyara. Hadha huwa Hadha huwa at-tabiqul ulwiyyu. at-tabiqul ulwiyyu. Wa hadha huwa Wa hadha huwa at-tabiqus sufliyyu. at-tabiqus sufliyyu. Fi at-tabiqil ulwiyyi ghurafun. Fil tabiqil ulwiyyi ghurafun. Minha Minha ghurfatun nawmi ghurfatun naumi wa ghurfatul mudhakarati wa ghurfatul mudzakarati wal hammam. wal hammam. Wa fi at-tabiqis sufliyyi Wa fil tabiqis sufliyyi ghurfatul julusi ghurfatul julusi wa ghurfatul akli wa ghurfatul akli wal matbakh. wal matbakh. Nahnu najlisu Nahnu najlisu fi ghurfatil julusi fi ghurfatil julusi wa na'kulu wa na'kulu fi ghurfatil akli fi ghurfatil akli wa naqra'u wa naqra'u wa naktubu wa naktubu wa nadrusu wa nadrusu fi ghurfatil mudzakarati fi ghurfatil mudzakarati wa nantasilu fil hammami wa naghtasilu fil hammami wa nadbakhul af'imata wa nadbahul af'imata fil matbakhi. fil matbakhi. Baiklah anak-anak sekalian, setelah kita baca bersama, sekarang Pak Guru memberikan kalian kesempatan lebih kurang sekitar 5 menit agar kalian membaca filenya masing-masing. Teks yang Pak Guru tampilkan di depan, silahkan kalian buka di file yang Pak Guru kirim ke grup WA kita. Silahkan dibuka di Android kalian masing-masing. Silahkan buka pada halaman 21. Sudah ketemu? Oke, sekarang Pak Guru kasih kesempatan biar kalian membaca, mencoba memahami teks itu. Kalian membaca dalam waktu kita lebih kurang 5 menit. Silakan dibaca. Sudah dibaca? Sudah. Dipahami insyaallah? Insyaallah. Kalian mendengarkan teks bacaannya seperti apa? Setelah kita coba membaca bersama-sama, setelah kalian membaca secara mandiri, kira-kira adakah yang perlu kalian tanyakan? Tidak ada. Oke, bagus. Nah, berikutnya Pak Guru ingin membagi kita ke dalam beberapa kelompok, cukup 3 kelompok saja.
Kelompok pertama silakan di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang. Kelompok kedua di sini di bangku sebelah sini 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang. Kelompok ketiga sisanya berada di bangku paling depan berjumlah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang. Oke, silakan gabung sama kelompoknya. Oke, sudah semuanya berada dalam kelompoknya? Sudah. Oke. Ada yang mau tanya nggak? Ya, ada semua? Nah, itu. Ini poin pentingnya. Jadi kenapa berkelompokkan? Jadi tugas masing-masing kelompok adalah membahas masing-masing paragraf yang telah kita baca tadi. Di papan, di layar tadi Guru tampilkan bertiga paragraf. Jadi masing-masing kelompok akan mendapatkan satu paragraf. Sebagai kelompok 1, dia akan mendapatkan paragraf ke-1 ya. Iya. Paragraf kedua untuk kelompok 2 dan kelompok 3 itu mendapatkan paragraf ketiga. Pertanyaannya adalah paragraf itu mau diapain? Nah, paragraf itu kalian coba terjemahkan menggunakan bahasa kalian sendiri, menggunakan sesuai dengan pemahaman kalian terhadap teks tersebut. Setelah kalian terjemahkan, masing-masing kelompok akan mencari kira-kira gagasan pokoknya dari paragraf itu apa dan gagasan pendukungnya apa. Jadi tugasnya sudah dipahami ya? Yang pertama apa? Menerjemahkan, menggunakan bahasa sendiri sesuai pemahaman sendiri. Yang kedua, mencari gagasan pokok, dan yang ketiga, mencari gagasan pendukung dari setiap paragraf yang didapat masing-masing. Bisa dipahami? Bisa. Ya, kasih tahu. Sini dulu. Kemarin kita tulis gimana? Gimana? Ada kesulitan? Udah. Selesai? Udah selesai. Kelompok 2 gimana? Gimana? Selesai? Kelompok 3? Ada kesulitan? Siap. Baiklah teman-teman sekalian, setelah kita selesai berdiskusi di dalam kelompok kita masing-masing, sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan hasil diskusi dari setiap kelompok. Kira-kira hasilnya seperti apa? Kita akan mulai dari kelompok mana? Oke, gini, kita akan menentukan dengan sebuah permainan. Kalau Pak Guru bilang tepuk 1, kalian tepuknya berapa kali? 1. Kalau Pak Guru bilang tepuk 2, tepuknya 2. Pak Guru bilang tepuk 3. Tetapi kalau tidak ada kata tepuknya, bisa? Sekarang kita mulai. Tepuk 1. Tepuk 1. Satu lagi. Oke. Kelompok 1 melakukan kesalahan, maka diberi hukuman dengan mempresentasikan hasil kerjanya terlebih dahulu. Siapa orang lain? Cinta. Oke, silakan Nak Cinta untuk membacakan hasil diskusi.
Ya, berdiri saja. Oke, kelompok yang lain silakan praktikan kelompok. Kami akan membacakan terjemahan dari paragraf pertama. Kami tinggal di sebuah rumah di Sumatera Utara. Alamat rumah kami di Jalan Global nomor 17. Ini di lantai atas dan lantai bawah. Di lantai atas ada kamar, ada beberapa ruangan, termasuk kamar tidur, kamar mandi dan juga ruang belajar. Dan di lantai bawah ada ruang tamu, ruang makan dan dapur. Kami duduk di ruang tamu dan makan di ruang makan. Kami makan, membaca dan kami menulis. Dan kami belajar di ruang belajar. Kami mencuci dan mandi di kamar mandi, dan kami memasak makanan di dapur. Dari hasil diskusi kami, pokok paragrafnya ada di kalimat pertama. Bisa dibacakan? Kami tinggal di sebuah rumah di Sumatera. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok. Ada yang mau ditanyakan ke kelompok satu? Tidak ada. Tidak ada. Luar biasa. Oke, sekali lagi aplaus. Oke, berikutnya antara kelompok satu dan kelompok dua dan kelompok tiga. Permainannya masih sama? Masih. Tepuk dua. Ulang empat. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk satu. Satu. Oke. Kelompok tiga melakukan kesalahan dan beri dia hukuman. Membaca hasil presentasinya. Silakan. Siapa yang mau kirim? Eva. Oke, Eva. Yang lain silakan perhatikan kelompok temannya. Bisa suaranya diangkat sedikit, Nak? Saya bangun tidur setiap pagi. Saya menuju kamar mandi, kemudian saya berwudu. Kemudian saya melaksanakan salat subuh di masjid saudara berjamaah. Saya pulang ke rumah, kemudian saya membaca beberapa ayat Al-Quran. Saya mandi di kamar mandi dan saya pakaian sekolah, dan setelah menyantap sarapan saya berpamitan dengan kedua orang tua saya. Kemudian saya pergi menuju sekolah. Setelah zuhur saya pulang ke rumah, kemudian makan siang, dan saya istirahat sedikit, dan setelah sholat isya saya makan malam bersama keluarga saya. Kemudian saya membaca berulang-ulang bacaan saya dan mengerjakan PR. Kemudian saya menonton TV sebentar, kemudian saya tidur. Udah selesai. Ya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok tiga. Luar biasa. Sekarang tinggal satu kelompok lagi, yaitu kelompok satu. Siapa yang mau kirim? Oh ya, kelompok dua. Siapa yang mau kirim? Naura. Naura, silakan berdiri. Saya akan membacakan terjemahan dari paragraf kedua. Maskernya bisa dilipat atau dilepas. Lihatlah, ini ayahku duduk di ruang duduk dan dia sedang membaca koran. Dan ini adalah ibu saya, dia memasak makanan di dapur, dan ini saudara perempuan saya. Dia membantu ibu dalam menyiapkan makanan di ruang makan. Dan saya membaca buku bahasa Arab di ruang belajar. Menurut kelompok kami, gagasan pokoknya itu kegiatan ayah, ibu, saudara
Sudah selesai. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih. Hari ini kalian sudah berdiskusi menyelesaikan sebuah permasalahan. Kira-kira apa sih isi dari paragraf atau bacaan dengan judul baik tadi itu, dan kita sudah menyelesaikannya bersama-sama di dalam kelompok kita. Baiklah teman-teman sekalian, terima kasih banyak untuk hari ini. Pembelajaran kita sepertinya sudah mau habis. Jam bahasa Arab pada hari ini tinggal beberapa menit lagi. Namun sebelum kita akhiri, kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan hasil pembelajaran kita pada pagi hari ini? Saya. Oke, silakan. Jadi kesimpulannya yaitu menggambarkan sebuah kegiatan di dalam rumah tentang penghuni-penghuni dan ruang-ruangan yang ada di dalam rumah. Oke, tepuk tangan. Ada yang lain lagi yang bisa menyimpulkan teks bacaan yang sudah kita pelajari bersama pada hari ini? Saya. Cinta, ya silakan Cinta. Jadi ada sebuah keluarga di Sumatera Selatan yang dimana mereka tinggal di Jalan Toba. Di rumah mereka ada beberapa ruangan dan ada beberapa orang, masing-masing semua anggota keluarga itu memiliki kegiatan masing-masing. Oke, bagus. Siapa lagi? Satu orang lagi terakhir yang bisa memberikan kesimpulan. Oke, Naura, silakan. Jadi kesimpulannya yaitu menggambarkan keadaan sebuah rumah yang terdiri dari beberapa ruangan, di antaranya ada lantai atas, lantai bawah, dapur, dan lain-lain, dan menggambarkan kegiatan dari masing-masing anggota keluarga di dalam rumah tersebut. Sudah. Oke. Baiklah anak-anak sekalian, jadi apa yang disampaikan oleh teman-teman kalian itu semuanya benar. Jadi teks bacaan yang sudah kita baca tadi itu berisi tentang keadaan sebuah keluarga yang hidup di sebuah rumah, mana rumahnya itu terdiri dari 2 lantai, lantai atas, lantai bawah, dan masing-masing lantai itu memiliki ruangannya. Ada ruang apa saja? Ruang makan, mandi, kamar tidur, bermandi, dapur, toilet, ruang tamu, ruang teras. Dan beberapa anggota keluarganya juga memiliki aktivitasnya masing-masing di masing-masing ruangan sesuai dengan fungsinya. Ada yang belajar di ruang Belajar. ruang tamu, Ada di ruang tamu. Di ruang tamu ada juga di ruang makan. Oke, Dan di halaman juga ada. Oke, terima kasih banyak untuk hari ini. Sebelum kita akhiri, bisa kita berdiri lagi. Kita akhiri pembelajaran kita pada kesempatan ini dengan hati gembira, hati yang riang, agar besok kita bisa belajar dengan semangat baru lagi. Amin. Oleh. Sekali lagi ya, yang pertanyaan di awal masih ingat? Masih. 1, 2, 3. Arina di depan, waro'a di belakang, gigi wali di samping. Arina di mana? Mama di depan, waro'a di belakang, gigi wali di samping. Di atas, tata itu di bawah, muna-munaka di sini dan di sana. Pokoknya di atas, tata itu di bawah, muna-munaka di sini dan di sana. Teman-teman sekalian, terima kasih banyak atas partisipasi kalian pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini
dibaca kembali di rumah, diulang-ulang kembali, karena semakin banyak kita belajar, semakin banyak kita membaca, insya Allah kita akan semakin mudah memahami apa yang kita belajar. Insya Allah Pak Guru yakin 10-20 tahun ke depan orang-orang sukses yang ada di daerah sekitar kita ini berasal dari kelas ini, insya Allah. Dan sebelum kita akhiri pelajaran kita pada hari ini, marilah kita sama-sama berdoa. Semoga yang kita pelajari hari ini dikekalkan, didiamkan di dalam ingatan kita ini. Amin. Kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Berdoa mulai. Terima kasih. Dan marilah kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yuk sama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus. I can tell you want me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman sekalian, pada kesempatan ini Pak Guru ingin memperkenalkan sebuah kegiatan baru di kurikulum baru, yaitu sebuah kegiatan yang disebut dengan P5 PPRA. Pernah dengar? Tidak. Jadi P5 itu adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ditambah lagi PPRA, profil pelajar penguatan Pancasila. Jadi itu adalah sebuah kegiatan dalam satu proyek di mana nanti kelas kita ini akan menghasilkan sebuah produk. Terus proyeknya apa aja? Proyeknya dalam P5 kita kali ini kita akan menciptakan sebuah gerakan senam untuk sekolah kita. Jadi senam yang kita buat merupakan hasil kreasi dari kita yang akan kita persembahkan untuk sekolah kita tersebut. Seperti yang kita ketahui bahwa senam adalah satu di antara cabang olahraga yang melibatkan beberapa gerakan tubuh yang membutuhkan kecepatan, kekuatan, keserasian, gerakan fisik. Jadi dengan senam, insya Allah kita akan memperoleh kebugaran jasmani, kita akan memiliki sebuah keterampilan, dan yang paling penting insya Allah mental kita akan menjadi kuat. Kemudian macam-macam senam. Jadi sebelum kita membuat senam, Pak Guru ingin mengenalkan dulu kepada kalian beberapa macam senam. Ada senam lantai, ada senam irama, ada senam aerobik, dan ada senam artistik. Seperti apa senamnya itu nanti kalian bisa membaca dan beberapa literatur tentang macam-macam senam. Oke, yang paling penting kita harus mengetahui hal yang paling dasar dalam kita melakukan gerakan senam. Yang pertama, bahwa senam itu ada gerakan pemanasan. Tujuannya untuk menghindari kita dari cedera-cedera kecil saat kita melakukan aktivitas fisik. Yang kedua, ada gerakan inti, dan yang ketiga ada pendinginan. Jadi pendinginan itu
adalah proses pelemasan otot-otot setelah kita beraktivitas melakukan gerakan-gerakan yang berat pada kegiatan di senam. Ini sudah bisa dipahami di empat senam. Jadi pada proyek kita akan membuat satu buah senam. Senamnya terdiri dari 3 gerakan utama, yaitu pemanasan, gerakan inti, dan yang terakhir pendinginan. Oke. Nah, pada kesempatan ini pula Pak Guru ingin membagikan kalian menjadi beberapa kelompok. Jadi kelompoknya untuk kelas ini Pak Guru bagi menjadi 3 saja. Masing-masing kelompok terdiri dari 6 orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kelompok 1. 2, 3, 4, 5, 6. Kelompok 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kelompok 3. Jadi tugas kalian adalah menciptakan gerakan-gerakan yang mana gerakan tersebut masuk ke dalam kategori gerakan pendinginan, masuk dalam kategori gerakan inti, atau masuk dalam kategori gerakan pemanasan. Nah, jadi sudah tahu ya tugas masing-masing kelompok? Sudah. Terus seperti apa Pak gerakannya? Nah, sekarang coba perhatikan tayangan depan. Guru akan menampilkan contoh gerakan senam. Perhatikan ya tayangannya. Ya. Ini contoh gerakan pemanasan. Ini sudah termasuk dalam kegiatan inti. Jadi ini juga masuk ke dalam kategori gerakan pendinginan. Jadi dia lebih slow, lebih tenang untuk mengatur pernapasan dan mengatur. Jadi tadi sudah kita saksikan bersama contoh gerakan senam mulai dari pemanasan, gerakan inti, dan gerakan pendinginan. Nah, untuk gerakan senam, untuk senam kita yang akan kita buat, kita akan menggunakan musik yang kita ambil dari musik dari
materi, yaitu musik dari daerah Islam. Jadi musiknya lebih berat seperti ini, sehingga nanti kalian saat membuat gerakan senamnya sesuaikan dengan musik. Jadi coba kita dengarkan musik. Kalau yang bisa menyanyikannya boleh kita ikutan. Amat Jadi itu contoh untuk musik saat melakukan pemanasan. Cepat ya, ada musik untuk gerakan inti. Jaga dikit ya, gerakan fisik. Oke, jadi itu contoh gerakan musik untuk gerakan inti. Dan terakhir, kita akan melakukan gerakan pendinginan. Iramanya lebih kurang seperti ini. Kalian tahu lagu apa? Lek zaman lain. Lek zaman lain. Oke, jadi seperti itu ya. Ya. Jadi besok pada beberapa pertemuan ke depan, setiap kelompok akan membuat gerakan yang terdiri dari 3 gerakan utama yang tadi. Ada pemanasannya, kegiatan inti, dan kegiatan gerakan pendinginan. Dan gerakan-gerakan itu akan kalian sesuaikan dengan lantunan musik irama yang telah Bapak Ibu tetapkan. Bisa dipahami? Iya. Siap berkarya? Siap. Tepuk tangan teman-teman. Oke, terima kasih untuk pertemuan kita pada hari ini. Insya Allah kita pada akhirnya nanti akan melahirkan gerakan-gerakan senam yang bisa kita patenkan dan menjadi masyarakat kita. Kita beri nama senam Mansalta, senam Mansatu Lombok Tengah. Oke, terima kasih banyak. Untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini saja, dan mari kita akhiri dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillah.